Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Tangkurak Part Mentok. By the way, ini tuh mentok guys. Admin sudah cari manhwanya, tapi pada gak ada lanjutan. Bahkan yang sekarang dibahas oleh admin itu pakai bahasa Inggris. Jadi mungkin admin minta maaf kalau agak beda, karena bahasa Inggris admin masih kurang baik dan perlu diperbaiki kembali ke depannya. By the way, buat kalian yang mungkin memiliki link untuk kelanjutan manhwa ini di chapter 21, boleh komen. Karena admin mentok cuma ketemu sampai chapter 20, dan itu pun ya berbahasa asing. Jadi kalau kalian nemu yang berbahasa asing pun boleh komen aja, nanti admin pelajarin bahasanya. Dan untuk sekarang tanpa berbasa-basi lagi, mari kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Orion yang sudah bersiap untuk menyerang, dan ia berkata agar Lucien tidak membuang waktu. Serangan kuat Orion pun diarahkan pada Lucien, sehingga di sana Lucien kesulitan untuk menahan serangan tersebut karena kepalanya yang kesakitan. Orion sendiri di sana langsung memutarkan senjatanya, sehingga membuat Lucien semakin kaget. Terlihat pedang milik Lucien terlempar, karena tadi Orion sengaja memutar senjatanya agar pedang milik Lucien itu bisa dihempaskan dari lengannya. Lucien yang melihat hal itu panik, dan ia berkata bahwa itu akan menjadi berbahaya bagi dirinya. Ketika Lucien mencoba mengambil pedangnya, Orion bergerak kembali dan ia langsung melakukan tendangan pada tubuh milik Lucien. Lucien panik dan hampir pasrah dengan keadaan sekarang. Ia berkata bahwa dirinya kehilangan pedang dan juga telah kehilangan setengah HP-nya, jadi mungkin ia akan dikalahkan. Tombak milik Orion sendiri bergerak dan akan menghabisi Lucien. Lucien yang melihat serangan itu mendekat langsung merasa kesal, dan ia berkata bahwa keadaan sekarang benar-benar membingungkan. Pada akhirnya Lucien pun terkena serangan tersebut, sehingga Lucien langsung terhempas cukup jauh dan menghancurkan beberapa nisan di belakangnya. Orion berhasil melakukan serangan kuat sehingga Lucien terhempas ke belakang. Pedang milik Lucien telah tertancap pada nisan di belakang Orion, sedangkan Orion menatap tajam dan ia berkata bahwa sekarang semuanya sudah berakhir. Tapi di sana Lucien malah terlihat kebingungan. Ia bertanya tentang mengapa tadi dirinya bisa menahan serangan yang dilancarkan oleh Orion pada dirinya. Orion juga di sana ikut kebingungan. Ia bertanya tentang mengapa sekarang Lucien masih bisa hidup dan bertahan dari serangannya barusan. Meski begitu, Orion berkata bahwa itu bagus. Di sana ia pun mengaktifkan kamera untuk memvideo dirinya yang akan menghabisi Lucien. Sebuah kamera berbentuk tangkurak muncul. Orion berkata bahwa tadi dirinya hampir lupa untuk merecord video ketika berhasil mengalahkan Lucien. Orion pun sudah bersiap untuk bertarung kembali. Namun terlihat saat ini ia bingung dengan apa yang sedang dilakukan oleh Lucien sekarang. Terlihat dedaunan di sana terbawa oleh hembusan angin dan air hujan. Lucien yang melihat hal itu menatap tajam dan ia memperhatikan daun yang akan jatuh tersebut. Dengan cepat ia pun melakukan serangan dan ia melakukan hal itu dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Dedaunan itu pun bergetar dengan kencang. Orion yang melihat hal itu semakin bingung dan ia bertanya tentang bagaimana bisa Lucien melakukan gerakan yang sangat cepat seperti tadi. Terlihat dedaunan yang tadi disayat oleh Lucien pun hancur tak karuan dan hanya menyisakan batangnya saja. Lucien yang melihat hal itu pun senang bukan main. Sambil dihujani oleh air yang dingin, di sana ia berkata bahwa reaksi delay otaknya telah berkurang menjadi 0,5 detik saja, dan sekarang ia bisa menggunakan kekuatannya dengan lebih baik lagi. Kekuatan ungu Epic Muntun pun mulai merasuki Lucien. Lucien di sana berkata bahwa itu bagus dan Orion akan menjadi subjek percobaan yang perfect untuk menguji kekuatan dirinya sekarang. Kekuatan Muntun pun sudah merasuki Lucien sepenuhnya. Di sana Lucien menatap tajam dan ia berkata agar sekarang Orion si nomor 1 melakukan babak kedua dari pertarungannya. Orion yang mendengar hal itu kesal. Ia menatap dengan mata merah dan berkata bahwa si tangkurak Lucien tidak memiliki senjata, tapi sekarang Lucien masih bertingkah sangat sombong. Lucien pun memperhatikan Orion yang berdiri di antara batu nisan, dan di sana Lucien mengatakan sesuatu pada Orion. Lucien mengarahkan kedua jarinya dan ia berkata bahwa untuk melawan Orion menggunakan 2 jari saja sudah cukup. Orion menggertakkan giginya. Ia berkata bahwa Lucien sangatlah menyebalkan seperti Bahlil dan bahkan Lucien ini berani sekali untuk meremehkan dirinya. Sebuah kekuatan besar pun akan datang ke arah Lucien. Lucien yang melihat serangan itu malah santuy saja dan ia berkata bahwa momentum yang dilakukan oleh Orion cukup bagus juga. Lucien pun langsung menggerakkan jarinya ke arah senjata milik Orion. Dengan cepat ia langsung menyentil senjata itu dengan sombong dan ia berkata bahwa serangan Orion terlalu lambat.
Orion mulai panik kebingungan. Di sana ia bertanya-tanya tentang bagaimana bisa Lu Chen menahan serangannya hanya dengan sebuah sentilan. Orion kesal. Ia berkata bahwa Lu Chen tadi pasti hanyalah beruntung ketika berhasil menahan serangannya dengan 2 jari. Jadi sekarang ia akan melakukan serangan kembali. Orion pun mulai bergerak kembali dengan kekuatan yang lebih kuat dan ia menggunakan kekuatan yang bernama Continuous Strike. Tapi semua serangan itu sangatlah lambat sehingga Lu Chen berhasil menahan semua serangannya dengan jari yang dirinya miliki. Lu Chen memanggil nama Orion dan ia berkata bahwa serangan yang dilakukan oleh Orion ini tidak efektif sama sekali. Orion berkata bahwa Lu Chen ini tidak memiliki skill dan hanya menahan serangan biasanya saja. Jadi sekarang ia akan menggunakan skill yang lebih baik. Terlihat serangan Orion pun sekarang sudah datang ke arah Lu Chen dan sudah siap untuk menghancurkan tangkurak milik Lu Chen. Lu Chen sendiri di sana malah terlihat kesal. Ia berkata bahwa dirinya tidak hanya menahan serangan Orion dan bahkan serangan dari Orion sekarang tidak perlu ditahan oleh dirinya. Terlihat serangan itu pun berhasil dihindari dan Lu Chen melakukan hal itu hanya dengan berjalan santuy menghindarinya. Orion yang melihat hal itu pun bingung. Ia berkata bahwa tadi tombaknya sudah menyerang dengan benar, tapi anehnya sekarang tidak memberikan damage sedikit pun. Lu Chen pun langsung melakukan serangan. Ia berkata bahwa tombak Orion tidak mengenai dirinya, jadi wajar jika hal itu tidak memberikan damage pada Lu Chen. Lu Chen sendiri di sana berhasil melakukan serangan kuat pada Orion, sehingga Orion bingung tentang apa yang terjadi sebenarnya. Lu Chen menggenggam senjata milik Orion, dan sekarang ia menatap tajam sambil bersiap untuk melakukan serangan kembali. Dengan cepat Lu Chen melakukan tendangan naga hitam pada tubuh Orion, dan ia berkata agar Orion menerima serangan tersebut. Orion pun terpukul mundur karena ternyata tendangan naga hitam milik Lu Chen cukup kuat juga. Orion yang terpukul mundur pun merasa kesal. Senjatanya terlepas dan ia berkata bahwa tadi dirinya ceroboh dengan bodoh. Lu Chen bergerak ke arah senjatanya yang tertancap dan ia berkata bahwa sekarang Orion sudah kehilangan senjatanya. Lu Chen menggenggam senjata miliknya dengan kuat. Terlihat ia mengambil senjatanya dan ia berkata bahwa sekarang Lu Chen sudah siap untuk mengubah keadaan yang terjadi sebelumnya. Lu Chen mulai bersiap untuk bergerak dengan kekuatan naga hitam yang menyertainya. Di sana Lu Chen menatap tajam dan sudah siap untuk melakukan serangan pada Orion. Lu Chen sudah berada di atas Orion dengan mengerikan dan ia berkata bahwa sekarang semuanya sudah berakhir. Orion tak menyerah begitu saja. Ia mengeluarkan aura birunya untuk menahan serangan yang akan dilancarkan oleh Lu Chen. Terlihat aura biru itu membuat sebuah barrier. Orion berkata bahwa barrier itu dibuat oleh gas armor miliknya dan hal itu tidak akan bisa dihancurkan dengan mudah. Lu Chen pun mundur ke belakang dan dia berkata bahwa armor yang dimiliki Orion benar-benar sangat kuat. Tak hanya itu, di sana Lu Chen juga kaget karena si Orion masih memiliki senjata yang disimpan. Terlihat Orion sudah bersiap dengan tombak biru Moskov dan ia akan menyerang ke arah Lu Chen. Orion menatap dengan mata merahnya dan ia berkata agar sekarang Lu Chen menerima serangannya tersebut. Sebuah lemparan tombak Moskov pun terjadi dengan cepat dan hal itu membuat sebuah serangan yang sangat luar biasa kuat. Ledakan besar pun terjadi di area tempat tersebut. Notifikasi mulai muncul dan memberitahu Orion bahwa gas armornya telah selesai dan akan mengurangi 80% dari defense milik Orion. Meski begitu di sana Orion terlihat tenang dan ia berkata bahwa akhirnya ia bisa menyingkirkan Lu Chen juga. Tombak Orion sendiri sekarang berapi-api. Tiba-tiba Lu Chen pun muncul dan ia bertanya bahwa dirinya belum berhasil disingkirkan oleh Orion. Dengan tangkurak mengerikannya Lu Chen berkata bahwa Orion masihlah sangat jauh untuk bisa mengalahkannya. Orion berkata bahwa kekuatan tombak apinya tadi telah diarahkan pada Lu Chen. Jadi bagaimana mungkin Lu Chen tidak terkena efek sedikit pun. Sambil menyerang Orion di sana Lu Chen pun berkata bahwa sepertinya Orion ini terlalu banyak cincong. Orion saat ini kepanikan. Ia berkata bahwa defense-nya telah berkurang hingga 80% dan serangan dari Lu Chen bisa menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Lu Chen yang melihat hal itu pun senang. Ia mengatakan bahwa itu adalah kesempatan yang bagus karena serangan biasa sajanya pun bisa menghasilkan damage yang cukup besar. Lu Chen pun melakukan serangan kuat untuk menebas leher milik Orion dengan cepat. Setelah melakukan hal itu Lu Chen langsung menatap tajam dan ia berkata bahwa sekarang semuanya sudah berakhir. Orion pun akhirnya berhasil dikalahkan dengan kepala yang terlepas dari badannya dan sekarang ia langsung log out dari game. Lu Chen yang melihat hal itu pun langsung berkata bahwa Orion langsung logout setelah kalah dan hal itu mungkin karena Orion sangat ketakutan pada dirinya. Di dunia nyata sendiri sekarang sudah jam 23 lebih 45 menit. Di rumah Orion terlihat ia sedang mengeluh dan ia berkata bahwa Lu Chen sepertinya melakukan cheat untuk menang. Orion bernama asli Gong Sun dan dia berkata bahwa sekarang ia akan melihat replay dari pertarungan ia dan Lu Chen sebelumnya. Orion memperhatikan rekaman ketika Lu Chen menghindari serangannya yang sangat cepat. Namun di sana Orion kaget karena ternyata dirinya tak bisa melihat hal itu dengan jelas dan harus diperhatikan dengan cara yang sangat diperlambat.
Orion pun mulai mengotak-atik videonya. Terlihat sebelumnya Lu Chen ini bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dan karena kecepatan hebatnya itulah Lu Chen bisa menghindari serangan dari Orion. Orion sangat takjub dengan hal tersebut. Dia berkata bahwa Lu Chen bisa bergerak untuk menghindari serangannya dengan sangat cepat dan juga tepat. Terlihat Orion senang. Ia berkata bahwa hanya pro player saja yang bisa melakukan hal itu di dalam game tersebut. Karena hal itu Orion pun bersiap login kembali. Dan ia berkata bahwa dirinya tak bisa membiarkan Lu Chen pergi begitu saja. Lu Chen sendiri di dalam game langsung bersin karena tadi ia dibicarakan oleh orang lain. Cerita pun berganti beberapa saat di tempat batu nisan kehidupan. Orion login kembali ke tempat tersebut dan di sana ia mulai mencari Lu Chen yang seharusnya ada di sana. Sambil terus memperhatikan keadaan sekitar, di sana Orion bertanya tentang di mana Lu Chen ini dan ia berpikir bahwa mungkin Lu Chen sedang logout atau sedang mengerjakan quest. Orion menatap tajam. Ia berkata bahwa tidak peduli seberapa lama pun Lu Chen pergi karena nanti Lu Chen pasti akan kembali ke tempat tersebut. Lu Chen sendiri lagi-lagi bersin dengan kencang. Lu Chen ternyata berada di batu nisan para Greenbone dan karena tadi bersin ia pun berpikir bahwa mungkin dirinya sedang demam. Tapi di sana Lu Chen juga berpikir bahwa mungkin bersin yang terjadi adalah karena dirinya sedang dibicarakan oleh orang lain. Lu Chen pun menatap dengan tajam ke arah bawah karena di sana ada orang-orang yang sedang membicarakan tentang seorang penyusup. Ternyata itu adalah pasukan Greenbone Elite. Mereka di sana terus bergerak sambil marah dan berkata bahwa ada orang yang menyusup dan menghabisi banyak anggota mereka. Lu Chen di sana kesal karena pasukan Greenbone itu mengatakan bahwa si penyusup adalah penjahat licik yang seperti pengecut lemah. Karena kesal di sana Lu Chen pun bergerak dengan aura mengerikan. Anggota Greenbone Elite yang melihat hal itu langsung melirik ke arah atas dan mereka bertanya tentang siapa itu sebenarnya. Si Greenbone dan burung tangkurak pembawa pesannya malah terdiam dan mereka bingung dengan apa yang akan terjadi. Terlihat mereka berdua pun langsung terhantam oleh serangan milik Lu Chen dan sudah dipastikan mereka berdua langsung terpotong menjadi dua bagian. Setelah serangannya itu, di sana Lu Chen pun berkata bahwa ia adalah orang yang akan menghabisi mereka semua. Si Greenbone yang sudah terkena serangan Lu Chen pun bingung karena ia tahu bahwa dirinya pasti tidak akan bisa hidup lagi. Tubuhnya pun terbelah menjadi dua bagian karena serangan cepat dari Lu Chen barusan. Lu Chen pun langsung melihat ke arah belakang dan ia bertanya pada semua Greenbone tentang siapa yang mereka panggil sebagai tangkurak lemah. Lu Chen adalah penyusup yang dicari oleh mereka dan sekarang pasukan Greenbone sudah mengelilingi Lu Chen. Para Greenbone berkata bahwa benar jika Lu Chen ini adalah sang penyusup dan bahkan Lu Chen jugalah yang telah menghabisi anggota mereka sebelumnya. Burung-burung pembawa pesan mulai berterbangan, sedangkan ketua dari Greenbone berkata agar mereka menyerang Lu Chen bersama-sama. Burung pembawa pesan mulai bergerak ke segala arah untuk menyebarkan informasi, sedangkan pasukan Greenbone mengepung Lu Chen dan berkata bahwa sekarang Lu Chen harus bersiap untuk mati. Salah satu Greenbone di sana melakukan serangan kuat ke arah Lu Chen yang berada di hadapannya. Lu Chen yang melihat hal itu malah tersenyum kecil, sedangkan para Greenbone masih bergerak dan mereka semua akan menyerang Lu Chen bersamaan. Serangan mereka pun dihantamkan pada tangkurak Lu Chen. Namun Greenbone itu malah terkejut dengan apa yang ada di hadapannya saat ini. Terlihat Lu Chen tidak terkena serangan sedikit pun, sehingga para Greenbone berkata bahwa gerakan Lu Chen ini sangat mustahil untuk bisa dilakukan. Meski begitu mereka berkata agar tidak panik. Mereka berkata bahwa Lu Chen hanya sendirian dan mereka unggul dalam jumlah. Lu Chen malah menatap mengerikan. Ia berkata bahwa dirinya berharap semua Greenbone bisa datang dengan cepat setelah ia mengalahkan mereka semua. Aura sang naga hitam lagi-lagi menyelimuti Lu Chen dan hal itu membuat para Greenbone menatap dengan tajam. Lu Chen berteriak. Ia berkata bahwa mengalahkan mereka akan menjadi membosankan jika semua Greenbone belum berkumpul semuanya. Sebuah ledakan ungu pun mulai terjadi di tempat tersebut. Sedangkan pada tempat lain terlihat burung pembawa pesan mulai menyebarkan tentang Lu Chen yang muncul di tim 6. Burung-burung itu terus menyebarkan pesan bahwa sekarang Lu Chen masih menghabisi banyak pasukan Greenbone. Sang skeleton leader pun berteriak. Ia berkata agar pasukannya bergerak cepat dan tidak membiarkan Lu Chen lolos kembali. Mereka pun terus bergerak cepat. Namun saat sedang bergerak si skeleton kaget dan ia berkata bahwa sekarang ada sesuatu yang sedang mendekat. Di belakangnya pun tiba-tiba ada sebuah serangan yang sangat kuat. Sang skeleton yang melihat hal itu kaget dan ia bertanya tentang apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Skeleton leader pun melihat ke arah belakang dan ia bertanya tentang apakah pasukannya baik-baik saja. Namun terlihat pasukannya sudah terbabat habis-habisan karena serangan dari Lu Chen yang sangat luar biasa cepat. Skeleton leader kesal bukan main dan di sana ia bertanya tentang siapa orang yang berani melakukan hal tersebut.
Ternyata yang melakukan hal itu adalah Lu Chen, dan ia berkata bahwa Lu Chen ini benar-benar seperti pecundang. Lu Chen tak peduli dengan hal tersebut. Terlihat ia telah mengalahkan 200 lebih Green Bond, dan ia berkata bahwa penyergapan adalah salah satu cara untuk bertempur. Skeleton Soldier pun berkata bahwa Lu Chen ini adalah tangkurak sampah dan berani sekali ia menghabisi banyak dari keluarganya. Lu Chen yang mendengar hal itu pun berkata bahwa pasukan mereka terlalu lambat. Lu Chen mengeluarkan banyak kekuatannya, dan ia berkata bahwa dirinya memiliki cara tersendiri untuk menjadi lebih kuat agar bisa terus mengalahkan mereka. Tiba-tiba Lu Chen pun berhenti. Ia mengatakan bahwa percakapan mereka sudah cukup dan sekarang si Skeleton Leader bisa pergi ke neraka. Si Skeleton Leader itu sendiri mendekat dengan badan besarnya, dan ia berkata bahwa Lu Chen terlalu sombong dengan keadaan. Skeleton Leader bersiap untuk menyerang, dan ia berkata agar sekarang Lu Chen lah yang pergi ke neraka. Serangan mereka pun saling beradu satu sama lain dengan kuat. Namun si Skeleton Leader malah bingung karena hanya dirinya lah yang terkena damage dari serangan Lu Chen. Serangan Lu Chen barusan pun ternyata sangatlah kuat sehingga bisa menumbangkan sang Skeleton Leader. Lu Chen pun telah berhasil menyelesaikan salah satu misinya, dan ia berkata bahwa itu sudah selesai. Terlihat notifikasi pun muncul dan mengatakan bahwa Lu Chen bisa memberikan misi yang telah selesai terlebih dahulu untuk mendapatkan keuntungan. Sambil memperhatikan tangannya di sana, Lu Chen pun berkata bahwa bertarung dengan Green Bond sangat luar biasa karena membuat delay otaknya berkurang 0,2 detik. Beberapa waktu setelah itu cerita pun berganti ke Winter Ice Rage. Lu Chen berjalan di tempat tersebut dan ia bertanya tentang hadiah apa yang akan didapatkannya dari Suellen nanti. Lu Chen mengatakan bahwa setelah ia menyelesaikan questnya, maka ia akan pergi ke tukang senjata untuk memperbaiki senjata miliknya. Namun tiba-tiba Lu Chen terkejut karena ia mendengar suara tangisan yang menyedihkan. Suara itu berasal dari beberapa tengkorak yang bergerak sambil membawa peti mati di atasnya. Lu Chen sendiri terus memperhatikan hal tersebut karena aura mengerikannya sangatlah luar biasa. Lu Chen sangat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi saat ini, dan ternyata salah satu orang yang membawa peti itu adalah Faksha. Lalu Faksha berkata bahwa orang yang meninggal adalah salah satu temannya yang berumur masih muda, yaitu 500 tahun. Lu Chen pun berpikir bahwa salah satu anggota patrol tim telah tewas, dan ia pikir bahwa hal itu pasti berurusan dengan misi tersembunyi dengan hadiah yang bisa bagus. Lu Chen pun di sana memanggil Faksha. Di sana ia bertanya tentang apa yang terjadi dengan pasukannya. Faksha berkata bahwa ia sudah lama tidak bertemu dengan Lu Chen, dan ia berkata bahwa sebelumnya terjadi hal besar pada pasukan patroli milik Faksha. Dengan wajah kesal di sana, Faksha berkata bahwa sebelumnya salah satu pasukannya diserang dari belakang oleh beruang besar, dan rekan Faksha hanya ditemukan badannya saja tanpa sebuah kepala. Lu Chen yang mendengar hal itu kesal. Ia berkata bahwa beruang besar itu sangat menyebalkan dan ia akan menghabisinya. Faksha senang dengan hal tersebut. Dia berkata bahwa dirinya akan memberi Lu Chen misi untuk menghabisi beruang itu dan mendapatkan kembali kepala dari rekannya. Notifikasi pun memberitahu bahwa sekarang Lu Chen harus membawa kepala dari rekan Faksha dalam 1 jam ke depan untuk menyelesaikan misi tersebut. Lu Chen sedikit bingung karena saat ini ia mendapatkan misi yang memiliki waktu untuk segera diselesaikan. Tapi sayang sekarang senjatanya harus dibenarkan terlebih dahulu. Ketika mendengar hal itu, Faksha pun memberitahu bahwa 500 meter dari sana ada tempat untuk memperbaiki senjata. 500 meter dari sana pun terdapat sebuah rumah dengan hiasan tangkurak api di sebelahnya. Lu Chen melihat ke atas. Ia berkata bahwa itu adalah Dead Force Workshop yang merupakan tempat membuat atau memperbaiki senjata. Namun di sana ada sang chief, dan Lu Chen pun bertanya tentang apakah sang chief adalah pandai besi juga. Sang chief berkata bahwa itu benar karena ia memiliki banyak skill, dan Lu Chen pun mengatakan bahwa ia ingin memperbaiki senjatanya. Tapi tiba-tiba Lu Chen menunjuk sang chief. Ia bertanya tentang apakah si chief bisa melakukan hal itu karena sang chief terlihat seperti seorang kakek tua. Sang chief yang mendengar hal itu bersiap melakukan sesuatu, dan ia berkata bahwa Lu Chen ini tidak mengetahui tentang apapun. Sang chief pun melemparkan pakaiannya. Terlihat ia memiliki badan yang kekar dan kuat. Lalu ia mengatakan bahwa dirinya memiliki tenaga yang sangat luar biasa. Lu Chen pun kaget, dan sekarang sang chief langsung meminta senjata Lu Chen yang akan segera diperbaiki. Sang chief pun langsung melakukan persiapan untuk memperbaiki dan menambahkan enchantment pada peralatan milik Lu Chen. Sang chief melakukan pekerjaannya sebagai pandai besi, dan ia berkata agar sekarang Lu Chen memperhatikan hal itu dengan baik. Hantaman demi hantaman dilakukan oleh sang chief, dan ia melakukan hal tersebut dengan sangat serius.
Lu Chen yang melihat hal itu takjub dan dia berkata bahwa sang chief ternyata sangatlah luar biasa. Hantaman terakhir pun dilakukan pada itemnya sehingga membuat sebuah ledakan cahaya yang sangat indah. Sebuah senjata baru berhasil dibuat oleh sang chief dan ia berkata bahwa akhirnya itu selesai juga. Lu Chen memperhatikan senjatanya. Ia berkata bahwa itu sangat menakjubkan dan sekarang senjatanya terlihat seperti baru kembali. Sang chief pun berkata bahwa itu benar dan ia berkata agar Lu Chen tidak meremehkan kemampuannya sebagai pandai besi dan untuk harga perbaikannya adalah 1 silver coin. Sang chief pun mendapatkan 1 silver coin setelah memperbaiki 3 equipment milik Lu Chen. Lu Chen sendiri di sana menatap tajam dan ia berkata bahwa dirinya memiliki waktu 45 menit lagi untuk menyelesaikan misi dari Foxel. Cerita pun berganti ke Icy Pet, di mana itu adalah tempat si beruang besar tinggal saat ini. Lu Chen berjalan sendirian ke arah tempat tersebut. Lu Chen terus berjalan dan ia berkata bahwa beberapa tempat itu dibatasi sehingga cukup sulit untuk menemukan si beruang besar. Ia terus memperhatikan keadaan sekitar dan bertanya tentang di mana si beruang tersebut. Lu Chen pun mulai memanggil Iron Backbear yang merupakan beruang besar tersebut. Ia terus memanggilnya dengan sangat kencang, lalu tiba-tiba ia pun terkejut dengan apa yang ada di hadapannya. Tanpa disangka, di hadapan Lu Chen sang beruang besar muncul dan ternyata beruang itu sedang turu dengan ukurannya yang sangat besar. Beruang itu pun membuka matanya dengan perlahan. Terlihat ia bangun dari tidurnya dan melihat ke arah Lu Chen yang kecil tersebut. Beruang itu memperhatikan Lu Chen, tapi keberadaan Lu Chen saat ini cukup jauh dari dirinya. Karena hal itu beruang tersebut pun tidur kembali karena ia merasa bahwa Lu Chen hanyalah sampah yang terbawa angin. Lu Chen kesal bukan main. Ia berkata bahwa berani sekali si beruang tidur ketika ada musuh di hadapannya. Lu Chen bersiap melakukan sesuatu. Terlihat ia meloncat ke atas dan ia bersiap untuk melakukan sebuah serangan kuat. Si beruang yang melihat hal itu menatap tajam dan ia mengeluarkan aura mengerikan pada saat ini. Beruang itu pun bangun dan serangan Lu Chen barusan hanya memberikan 12 damage saja. Lu Chen kaget. Ia berkata bahwa armor milik si beruang itu sangat keras sehingga serangannya tadi bisa ditahan dengan mudah. Kaki besar si beruang akan menghantam Lu Chen dan karena hal itu Lu Chen pun langsung terbang karena hempasan dari kekuatan kaki milik beruang besar tersebut. Lu Chen mencoba untuk bangkit kembali. Ia berpikir bahwa tadi dirinya ceroboh karena mencoba menghabisi si beruang, padahal beruang itu bisa mengalahkan salah satu anggota Fox. Lu Chen pun berpikir bahwa defense dari beruang itu tidak lebih lemah dari Orion dan hal itu akan menjadi cukup sulit. Beruang itu mendekat ke arah Lu Chen dengan aura mengerikan, sedangkan Lu Chen berkata agar beruang bodoh itu datang pada dirinya. Beruang itu mengaum dengan sangat kencang. Terlihat ia berlari ke arah Lu Chen dan bersiap untuk menyerangnya. Lu Chen pun ikut bergerak. Ia berkata bahwa si beruang sangatlah bodoh. Ia berkata bahwa meskipun defense si beruang tinggi, tapi mungkin ada beberapa tempat di tubuhnya yang bisa diserang dengan mudah. Mereka berdua pun sudah bersiap untuk saling menyerang dan mereka akan menghabisi satu sama lain. Tapi yang berhasil melakukan serangan fatal adalah Lu Chen. Dia menyerang perut si beruang dan berkata bahwa itu adalah titik lemah dari monster berdefense tinggi. Si beruang itu pun tumbang karena serangan barusan. Sedangkan Lu Chen di sana berkata bahwa itu sesuai dengan yang ia pikirkan. Karena meskipun memiliki armor keras, tapi di dalamnya beruang itu rentan dan mudah diserang seperti tahu. Dan cerita pun bersambung. Waduh, mentok anjas. Sumpah, admin tuh asalnya mikir si Tangkurak udah banyak chapternya, tapi ternyata mentok dan lanjutannya gak nemu-nemu. Buat kalian yang mungkin nemu lanjutan dari si Tangkurak dengan judul asli Game Online Unrevolved in the World Remake, bisa komen ya guys ya, komen di bawah. By the way, ini tuh udah sampai chapter 20 akhir, kurang dikit. Kalau kalian mau baca boleh ya guys ya, judulnya yang tadi. Dan kalau kalian nemu link untuk baca chapter 21 ke atas, langsung aja komen di bawah. Dan untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak meremehkan orang lain. Don't underestimate everyone. Jangan meremehkan orang lain karena mungkin memiliki sesuatu yang lebih hebat dari kita. Ya, jangan meremehkan orang lain karena mungkin orang tuh punya sesuatu yang lebih hebat dari kita. Mungkin segitu saja. Jangan lupa join membership. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.